Keberadaan Bali saat ini tidak terlepas dari sejarah panjang yang mencakup masa pemerintahan Kerajaan Bali kuno di pulau tersebut. Pada masa itu, raja-raja silih berganti memegang kendali pemerintahan, baik melalui garis keturunan, hubungan saudara, maupun dari dinasti yang berbeda. Salah satu dinasti terkenal yang tercatat dalam sejarah Bali kuno adalah dinasti Warmadewa, yang memerintah Kerajaan Bali kuno pertama berdasarkan prasasti Blanjong yang ditemukan di Banjar Blanjong, Desa Sanurkau, Denpasar Selatan, Bali. Prasasti ini bertarikh tahun 913 Masehi atau 835 Isaka. Prasasti Blanjong merupakan prasasti tertulis tertua yang mencatat sejarah raja-raja kuno di Pulau Bali. Prasasti ini ditulis dalam huruf Pranagari menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan bahasa Sanskerta. Bentuk prasasti ini adalah pilar batu dengan tinggi 177 cm dan diameter 62 cm. Selain prasasti, peninggalan sejarah Bali masa lalu juga mencakup sejumlah arca kuno dan tempat pemujaan. Dalam prasasti tersebut, disebutkan kata Walidwipa sebagai sebutan untuk Pulau Bali yang dikeluarkan oleh Raja Bali bernama Sri Kesari Warmadewa sebagai tanda kemenangan dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Bukti sejarah Bali kuno lainnya adalah ditemukannya beberapa cap kecil berukuran 2,5 cm dari tanah liat di daerah Pejeng. Prasasti ini berangkat tahun 882 dan merupakan prasasti tertua di Bali. Meskipun tidak menyebutkan keberadaan Kerajaan Bali pada abad tersebut, prasasti ini memberikan perintah untuk membuat pesanggerahan dan pertapaan di Bukit Kintamani. Sejarah Kerajaan Bali kuno termasuk keberadaan dinasti Warmadewa yang memerintah pertama kali, serta sejumlah prasasti yang ditemukan di berbagai tempat yang berkaitan dengan raja atau penguasa di Bali, memberikan gambaran mendalam tentang masa lalu Pulau Bali. Berikut ini daftar Raja Bali kuno. Sri Kesari Warmadewa adalah pendiri kerajaan berdahulu dari dinasti Warmadewa yang memerintah di Pulau Bali, Indonesia, dari tahun 882 hingga 914 Masehi. Beliau dikenal sebagai pendiri dinasti Warmadewa di Bali dan raja pertama dengan gelar Sri Kesari Warmadewa, yang berarti Yang Mulia Pelindung Kerajaan Singha, juga dikenal dengan nama Dalem Selonding. Sri Kesari Warmadewa datang ke Bali pada akhir abad ke-9 atau awal abad ke-10, berasal dari Sriwijaya, Sumatera, di mana pendahulunya telah menaklukkan Tarumanegara pada tahun 686 Masehi dan Kerajaan Kalingga di pesisir utara Jawa Tengah. Kitab kuno Raja Purana menyebut seorang Raja Bali bernama Sri Wira Dalem Kesari, yang juga disebut dalam prasasti di Pura Blanjong, Desa Sanur, Denpasar, Bali. Prasasti ini berupa batu besar dengan tulisan kuno dalam bahasa Bali kuno dan bahasa Sanskerta, menyebutkan nama Raja Kesari Warmadewa yang beristana di Singhadwala. Tanggal prasasti tersebut menggunakan sistem Chandra Sengkala yang bisa dibaca sebagai tahun Isaka 839 atau Isaka 835, dengan kebanyakan ahli sejarah setuju pada tahun terakhir. Keberadaan prasasti-prasasti tersebut memastikan bahwa Sri Wira Dalem Kesari adalah Sri Kesari Warmadewa yang memerintah di Bali dari sekitar tahun 882 Masehi. Gelar Warmadewa menunjukkan kemungkinan bahwa beliau adalah keturunan Raja-Raja Shailendra dari Sriwijaya yang datang ke Bali untuk mengembangkan agama Buddha Mahayana. Sriwijaya sendiri dikenal sebagai pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara saat itu. Sri Kesari Warmadewa mendirikan istana di Besakih bernama Singhadwala atau Singhamandawa dan sangat tekun beribadat memuja dewa-dewa di Gunung Agung. Tempat pemujaannya bernama Pemerajan Selonding memiliki lonceng perunggu dari Kamboja yang digunakan untuk mengoordinasikan ibadat para biksu Buddha. Lonceng ini sekarang disimpan di Pura Penataran Sasih di Desa Pejeng, Gianyar. Pada masa pemerintahannya, Bali merasakan kedamaian, kemakmuran, dan kebudayaan yang berkembang pesat. Beliau memperbesar dan memperluas Pura Penataran Besakih, yang keindahannya masih dikagumi hingga kini. Sri Kesari Warmadewa adalah tokoh sejarah penting yang keberadaannya dibuktikan melalui prasasti seperti Prasasti Blanjong di Sanur, Prasasti Panempahan di Tampak Siring, dan Prasasti Malat Gede. Prasasti-prasasti ini ditulis pada bulan gelap, Falguna, dan menyebutkan bahwa Sri Kesari Warmadewa adalah Raja Adipati, penguasa Bali yang mewakili kekuasaan Sriwijaya. Beliau mungkin keturunan Balaputra Dewa,
berdasarkan kesamaan cara penulisan prasasti, agama yang dianut, dan nama dinasti Warmadewa. Setelah wafatnya Raja Kesari Warmadewa pada tahun Saka 837 atau 915 Masehi, putranya Sri Ugrasena Warmadewa naik tahta sebagai Raja Bali. Dikenal karena kebijaksanaan dan kewibawaannya, Sri Ugrasena menjadikan Pulau Bali aman dan sejahtera. Pada masa pemerintahannya, para pendeta Siwa, Buddha, Ersi, Empu, dan agamawan dari Jawa dan India datang bersama untuk memuja kebesaran Ida Sang Hyang Widi beserta para dewa. Pemujaan tersebut disesuaikan dengan Desa Kalapatra, yang merupakan cikal bakal konsep Bhinneka Tunggal Ika. Pusat kerajaan terletak di Singhamandawa, daerah sekitar Batur. Selama memerintah, Ugrasena membuat beberapa kebijakan penting. Pada tahun 837 Saka, beliau membebaskan beberapa desa dari pajak dan menjadikannya sumber penghasilan kayu kerajaan di bawah pengawasan Hulu Kayu. Pada tahun 855 Saka, beliau juga membangun tempat-tempat suci dan pesanggerahan bagi peziarah dan perantau yang kemalaman. Sri Ugrasena mengeluarkan banyak prasasti selama masa pemerintahannya, dari tahun 837 Saka sampai 846 Saka. Beberapa prasasti tersebut meliputi Prasasti Banjar Kayang, Prasasti Les, Pura Balai Agung, Prasasti Babahan, Prasasti Sembiran, Prasasti Penggotan, Prasasti Batunya, Prasasti Dausa, Pura Bukit Indrakila, Prasasti Serai, Prasasti Dausa, Pura Bukit Indrakil. Prasasti-prasasti tersebut mencerminkan sejumlah kebijakan penting Raja Ugrasena. Beliau memberikan keringanan pajak kepada desa Sadungan dan Julah karena desa tersebut belum pulih sepenuhnya dari serangan perampok. Desa Kundungan dan Silihan dibebaskan dari kewajiban gotong royong untuk raja. Raja juga menyelesaikan perselisihan antara wajib pajak dan pegawai pemungut pajak dengan menetapkan kembali jenis dan besar pajak yang harus dibayar. Raja Ugrasena juga memberikan izin kepada penduduk desa Haran dan Parcanigayan untuk memperluas pasanggerahan dan bangunan suci Hyang Api di desa mereka. Penduduk desa Tamblingan yang mengikuti sekte Waisnawa serta bangunan suci Hyang Tahinuni juga mendapat perhatian dari raja. Pada tahun 839 Saka, seperti tercatat dalam Prasasti Babahan I, Raja Ugrasena melakukan perjalanan ke Buunan, sekarang Bubunan, dan Songan. Dalam kunjungan ini, beliau memberikan izin untuk melaksanakan upacara bagi orang yang mati secara tidak wajar dan menetapkan batas-batas wilayah pertapaan di puncak Bukit Petung. Akhir masa pemerintahan Raja Ugrasena tiba pada tahun Saka 864 atau 942 Masehi, ketika beliau wafat dan dicandikan di Ermadatu. Beliau dikenal dengan sebutan Sang Ratu Sida Dewata Sang Lumah di Air Madatu, sebagaimana terbaca dalam prasasti Raja Tabanendra Warmadewa yang ditemukan di Desa Kintamani. Pada masa ini, terdapat sejumlah raja yang memerintah di Bali, meskipun ibu kota pusat pemerintahannya belum ditemukan. Raja pertama dalam periode ini adalah Sri Haji Tabanendra Warmadewa, yang berkuasa bersama permaisurinya Sri Subhadrika Darmadewi dari tahun 877 hingga 889 Saka. Mereka menggantikan Raja Ugrasena dan terkenal karena berhasil membangun pemandian suci Tirta Empul di Manukraya, dekat Tampak Siring. Di tengah masa pemerintahan mereka, muncul seorang raja lain bernama Jaya Singa Warmadewa atau Chandrabaya Singa Warmadewa pada sekitar tahun 960 Masehi. Kemungkinan kekuasaan raja ini diambil dari Sri Haji Tabanendra Warmadewa dalam suatu perebutan kekuasaan yang akhirnya dikembalikan kepada Sri Haji Tabanendra Warmadewa. Ada 4 prasasti yang mengabadikan pasangan ini. Prasasti Manikliu dan Prasasti Kintamani. Prasasti-prasasti ini ditemukan di Desa Kintamani, meskipun tidak semuanya lengkap. 3 prasasti pertama berhubungan dengan pemberian izin oleh raja kepada Samgat Juru Mangjahit Kajang dan anak bandut di Desa Pakuan dan Talun untuk dibebaskan dari tugas bergotong royong dan sebagian pajak kecuali pajak rot. Prasasti Kintamani A yang terkait dengan Prasasti Kintamani B memerintahkan pemugaran pesanggarahan di Air Mih. Ini menunjukkan penghargaan Sri Haji Tabanendra Warmadewa dan Sri Subhadrika Darmadewi terhadap Sri Ugrasena. Jika epitet tersebut benar-benar digunakan untuk Raja Ugrasena setelah kematiannya, sistem pewarisan tahta di Bali berdasarkan keturunan
di mana putra tertua dari permaisuri bangsawan biasanya menggantikan raja yang meninggal. Namun, jika putra mahkota masih di bawah umur, ibunya atau salah satu bangsawan dapat mewakili hingga ia dewasa. Raja dibantu oleh Dewan Kerajaan yang disebut Pasamuan Agung, yang memberikan nasihat dalam memecahkan masalah pemerintahan dan mengurus hubungan luar negeri. Patih, prebekel, dan penggawa daerah juga mendukung pemerintahan dengan mengelola administrasi setempat. Setelah Sri Haji Tabanendra Warmadewa wafat, beliau dicandikan di Air Mandu, menutup masa pemerintahannya. Indrajaya Singha Warmadewa, yang juga dikenal sebagai Jaya Singha Warmadewa, adalah raja pengganti setelah Tabanendra Warmadewa. Keberadaannya tercatat dalam Prasasti Manukaya, di mana raja memerintahkan pemugaran Tirtha, air, Dimpul, sekarang Tirtha Empul, di Tampak Siring. Setiap tahun, tempat tersebut mengalami kerusakan akibat derasnya aliran air, dan pemugaran ini diharapkan dapat menguatkan dan mempertahankan kedua telaga yang ada dalam jangka waktu lama. Menariknya, Prasasti Manukaya ditemukan berasal dari masa pemerintahan Tabanendra Warmadewa bersama permaisurinya, meskipun isinya berhubungan dengan kegiatan pemugaran yang diperintahkan oleh Jaya Singha Warmadewa. Ini menunjukkan bahwa terbitnya prasasti ini terjadi dalam suasana damai, tanpa adanya konflik internal atau peristiwa kudeta dalam dinasti yang berkuasa. LC Damais mengonfirmasi pembacaan angka tahun 882 Saka sebagai benar, meskipun masih terdapat ketidakpastian terkait masalah ini. Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya perselisihan di dalam dinasti pada saat itu, sehingga dapat diasumsikan bahwa periode ini berlangsung dengan relatif tentram dan stabil. Sang Ratu Sri Janasadu Warmadewa, seorang raja dari Wangsa Warmadewa, memerintah di Bali pada akhir abad ke-10 Masehi. Meskipun sejarahnya tercatat dalam berbagai prasasti, namanya hanya terdapat dalam satu prasasti, yaitu Prasasti Sembiran, dikeluarkan pada tahun 897 Saka. Dalam Prasasti Sembiran A2, disebutkan bahwa Ratu Janasadu Warmadewa memerintahkan penduduk desa Julah serta desa-desa lain seperti Indrapura, Buwundalam, dan Hiliran untuk saling membantu dalam memperbaiki tempat peribadatan, seperti Pura Meru atau pertapaan Dharmakuta. Selain itu, mereka juga diminta untuk bersiap-siap mempersenjatai diri dan melindungi wilayah mereka dari perampokan, serta menghadapi peperangan. Ini menunjukkan bahwa penduduk Bali Mula, Bali Aga, sudah lama menetap di sekitar wilayah pantai Bali Utara sejak zaman itu. Mereka diorganisir oleh raja untuk menjaga tempat-tempat suci dan pelabuhan dagang demi kepentingan negara. Meskipun tidak ada catatan pasti tentang berapa lama masa pemerintahan Ratu Janasadu Warmadewa, Prasasti Goblek yang berasal dari tahun 905 Saka menyebutkan nama seorang penguasa baru, yaitu Ratu Sriwijaya Mahadewi. Hal ini menandai pergantian kekuasaan setelah masa pemerintahan Ratu Janasadu. Ratu Sriwijaya Mahadewi menjadi penguasa pertama di Bali yang menggunakan gelar Sri Maharaja, sedangkan raja-raja Wangsa Warmadewa sebelumnya, termasuk Ratu Janasadu, menggunakan gelar Sang Ratu. Beliau termasyhur akan kewibawaan dan kebesarannya sebagai penguasa tunggal, dipuji dan dihormati oleh para pendeta dan para raja sampai ke Pulau Jawa. Maka dari itu, Baginda mempersunting putri raja dari Pulau Jawa yang sangat utama, Putri Sri Makuta Wangsawardani Raja Wanita, yang bersuamikan Sri Makuta Wangsawardana. Baginda berputra 2 orang yang berparas cantik. Yang tinggal di Jawa kawin dengan Raja Kediri yang bergelar Sri Dharmawangsa, Teguh Ananta Wikrama Tunggadewa, dan yang menikah ke Bali bergelar Ratu Mahendradatta Gunapriya Dharmapatni, Baginda yang menjadi junjungan rakyat Bali. Pada masa pemerintahan Udayana, hubungan kerajaan Bali dan Mataram kuno berjalan sangat baik. Hal ini disebabkan oleh adanya pernikahan antara Udayana dengan Gunapriya Dharmapatni, cicit Empu Sendok, yang kemudian dikenal sebagai Mahendradatta. Pada masa itu, banyak dihasilkan prasasti-prasasti yang menggunakan huruf Nagari dan Kawi, serta bahasa Bali kuno, dan Sangsekerta. Dikisahkan, Baginda Maharaja Sri Dharma, Udayana Warmadewa memerintah Pulau Bali bersama permaisuri,
makin bertambah kewibawaan Baginda, oleh karena Ratu Mahendradatta Gunapriya, Dharmapatni bijaksana masyhur di Nusantara. Dalam menjalankan roda pemerintahan beliau, mendatangkan 4 orang rohaniawan dari Jawa, diantaranya Empu Semeru, merupakan penganut agama Siwa, 999 Masehi, bertempat di Besaki, selaku pemelihara Pura Hyang Putranjaya, atau yang sekarang dikenal dengan nama Pura Ratu Pasek. Empu Gana, merupakan penganut aliran Ganapatya, bertempat di Gelgel, di mana sekarang dibangun Pura Dasar Buwana Gelgel. Empu Kuturan, merupakan penganut Buddha Mahayana, bertempat di Padangbai, di mana sekarang berdiri Pura Silayukti. Empu Genijaya, merupakan penganut Brahmaisme, bertempat di Gunung Lempuyang, di mana sekarang dibangun Pura Lempuyang Madya. Ada pula yang merupakan perisai pengawal Baginda yang sudah dipercaya bernama Senapati Wrasaba, Senapati Pancakala, Senapati Waranasi, Senapati Tira, Senapati Danda, Senapati Wit, Senapati Byut, Senapati Kalabaksa, Senapati Kuturan, Senapati Maniringin, Senapati Sarbwa. 11 orang Senapati Baginda yang bersama-sama mengatur dan mengayomi Pulau Bali. Ke-11 senapati itu diberikan imbalan sawah bukti.